semuanya. Hai, Selamat hai. siang, sore, pagi, malam. Yang di sana dan yang di sana ya. Perkenalkan, nama saya Sophie Tanisa. Dan saya Afiza Juwitama Saputri. Kami berdua dari Prodi PPKN akan membuat video ya. Video podcast. Tugas video podcast ya. Tentang masuknya Jepang ke Indonesia. gitu guys. Baik, kapan sih Jepang tuh masuk ke Indonesia? Nah, kita kilas balik dulu ya. Sebelum Oke. itu, terjadinya krisis ekonomi guys pada tahun 1937. Ini krisis global ya guys, krisis ekonomi dunia semuanya. Jadi semuanya. Iya, bener global, banget. Universal ya. Ya, pada saat itu Jepang itu masih bisa bertahan dengan ekonominya pada saat itu, karena mereka ini termasuk ke dalam negara yang perekonomiannya lumayan bisa Bagus, ya. bagus dan masih Sekarang bisa pun negaranya maju ya. Iya, gitu. benar banget. Mereka bisa bertahan lah ya jatuhnya ya Ya. pada masa itu. Sedangkan terbalikannya dari Jepang, yaitu Hindia Belanda itu, mereka tidak bisa bertahan pada saat itu. Jatuhnya kayak merugi lah ya, bangkrut ya Merugi. atas krisis ekonomi pada saat itu. Ya. Nah, itulah menjadi faktor guys. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahun 1938 sampai dengan 1939. Ada apa tuh di tahun itu? Nah, di tahun itulah guys penyebabnya. Faktor A few moments later. terjadinya enggak sih, kayaknya awal mula masuknya Jepang ke Indonesia itu karena mereka ingin berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda pada saat yang ada di Indonesia. Ya gitu. Lalu Jepang ini juga menjadi pesaing ya guys, pesaing dari negara-negara Eropa untuk memperebutkan pasar perekonomian dunia pada saat itu guys. Jadi mereka ini bersaing ya, Bersaing bersaing ya, untuk merebutkan pasar dunia pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 1 September 1939 dimulainya lah Perang Dunia Kedua. Perang duar gitu guys. Jadi Jepang dan Belanda ini tidak satu tim. Beda, gitu guys. beda Beda sekutu gitu. Tidak satu tim. Sedang Jepang pada saat itu didukung oleh, kalau gak salah, Jerman sama Itali, sedangkan Belanda itu didukung oleh Inggris dan Amerika. Dukungannya ini ya, Kuat banget. kuat Amerika guys. Coba tebak siapa yang menang? Belanda. Iya, bener banget. Jepang merugi pada saat itu guys. Rugi besar. Banget. Iya, karena kita tahu ya Amerika. Kalau sudah Amerika pasti sih. Karena maju itu belum maju. Jepang juga maju, tapi Amerika tuh lebih gitu ya. Iya, bener banget. Nah, atas dasar itulah Jepang datang ke Indonesia guys. Karena sumber alamnya mereka kan butuh bantuan gitu kan jatuhnya. Karena ya gitu, mereka datang ke Indonesia untuk sumber alamnya dan juga untuk perang ya guys, untuk bantu dalam perang itu. Nah, pada tahun 1941, Jepang ini menghancurkan basis Amerika di Samudra Pasifik guys. Karena untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya, dan yang jelas ya untuk meratakan waktu itu Belanda dan Amerika dan Inggris, karena mereka membantu Belanda kan pada saat itu. Lalu Jepang ini tiba di Tarakan, Kalimantan pada 11 Januari 1942. Di Tarakan. Ya, di Tarakan. Kenapa sih Jepang lebih memilih Tarakan daripada pulau-pulau Jawa? Karena yang pertama itu faktor minyak guys. Minyak bumi. Iya, benar banget. Minyak bumi. Sayang gitu. Lalu Jepang milih itu karena minyak bumi. Sebelumnya itu kan emang udah diduduki oleh Belanda ya guys. Diduduki oleh Belanda dan dieksplor gitu, dieksploitasi oleh Belanda gitu wilayahnya. Lalu Jepang ini perang dengan Belanda untuk memperebutkan wilayah itu. Tarakan tuh. Iya, Tarakan pada saat itu.
Lalu jelas Jepang menang pada saat itu dan Jepang menduduki wilayah Tarakan pada saat itu. Setelahnya Jepang ini mulai tiba ke pulau-pulau Jawa. Mulai datanglah gitu ke pulau-pulau Jawa. Gitu ya, Iya. ke Indonesia ya. Iya. Pada bulan Februari tepatnya di tahun 1942. Gitu. Setelahnya Gubernur Jenderal Jepang Jan van Starkenborg dan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang bertemu dan membuat perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda ini menyerah kepada Jepang pada saat itu karena udah kalah guys. Iya. Menyerahlah kepada Jepang. Nah, jadilah Jepang yang menguasai Indonesia. Begitu. Tuh. Terus kenapa gitu Jepang bisa menguasai pada saat itu? Iya, karena pertama, kenapa ini ya, soalnya pertanyaannya kenapa rakyat Indonesia mau menerima gitu ya? Iya. Mau menerima Jepang mau pada menerima. saat itu. Tepatnya itu karena Jepang ini memberikan iming-iming atau janji palsu. Kayak dia ya, Mbak. Seperti dia itu. Iya, benar. Apa mbaknya yang ngasih janji palsu ke dia? Enggak dong, enggak dia. boleh ya. Udah gitu, janji palsu akan membantu negara dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka gitu dan membebaskan dari penjajahan pada saat itu. Ya, janji-janji gitulah guys, biasa karena kan Siapa nih yang sering makan janji? ya, enggak boleh ya. Hati-hati. Terus karena Indonesia mau menerima itu karena ya Jepang itu Asia. Karena sebelumnya itu kan Asia iya, ya. jadi masih satu rumpun gitu. iya gitu, bener banget. Terus juga kayak penyelamat kami nih gitu. Pahlawan. Kesiangan. Alarmnya ini ya, lupa hidupin. Iya bener. Bikin kesiangan. Terus yang kedua itu memperbolehkan bendera merah putih itu berkibar dan didengarkannya lagu Indonesia Raya. Jadi membuat semangat pemuda-pemudi kita waktu itu meronta-ronta gitu, kita ini akan merdeka. Kita akan merdeka dibantu oleh Jepang pada saat itu. Gitu guys. Lalu Jepang ini menyebarkan propaganda gerakan 3A. Yang mana yang seperti kita ketahui yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gitu. Selanjutnya Jepang ini mendirikan berbagai organisasi seperti Putra, Jawa Hokakokai, dan BBUPKI. Oh, jadi BBUPKI itu dibuat oleh Jepang ya. Tujuannya apa ya sebenarnya itu Jepang tuh? Tujuan Jepang itu menguasai datang ke Indonesia itu yang pertama jelas ya, karena untuk bahan-bahan mentah, ya rempah-rempah. Terus juga untuk kepentingan industri dan militer Jepang pada saat itu. Selanjutnya itu menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Karena alasan penduduk Indonesia itu banyak ya guys. Iya, banyak banget sih. Lalu menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh. Kita itu sangat-sangat di Romusa ya namanya ya, Romusa. Kerja paksa. Ya, pemuda kita itu waktu saat itu sangat-sangat dipaksa untuk bekerja ya guys. Gitu, tanpa dibayar sepeser pun. Gitu. Tapi Terus tuh ada yang bilang tuh dibayar, tapi diinin sama pemerintah kita. oknum dari kita gitu, dari banget. kita. Nah, itulah guys ya. Kita di sini tuh bingung harus percaya bingung. kepada siapa Tahu, gitu. Ada ini. Bener Bisa banget. didebatkan ya. Iya, bisa. Oke, lanjut. Dampaknya ada kan, dampak untuk negara kita. Jelas banget dong. Dampak negatifnya ya jelas banget dong ada ya kan. Iya. Dampak positifnya kayaknya Mungkin ada. Ada ya. Kayaknya ada. Ini aku kasih tahu ya. Dampak negatifnya itu pemerintahan Jepang itu sewenang-wenang gitu kepada kita. Kayak semau-maunya dia aja, mau ngapain aja kita pasti tunduk pada Kayak mereka. dia yang menguasai Iya, benar semuanya banget, gitu ya. menguasai. Lalu mereka itu menjaga ketat terhadap media seperti berita, radio, koran itu sangat dijaga ketat oleh mereka. Kenapa? Karena penyebaran informasi itu sangat berpengaruh ya terhadap pandangan masyarakat kita pada mereka gitu. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia digunakan. Oh, jadi kita boleh pakai bahasa kita Iya, sendiri ya. bener banget. Terus juga Jepang itu menghapuskan pendidikan berbasis kelas pada saat itu. Karena kan Belanda yang membentuk ya. Iya. Karena yang hanya orang-orang yang berbangsawan yang boleh. Iya, yang boleh. Orang tinggi-tinggi pejabat gitu. Iya, benar. Lalu dibentuknya tingkatan kelas
12 tingkatan untuk pendidikan oleh Jepang pada saat itu. Jepang ini, kalau dibilang Jepang ini memang peduli ya terhadap pendidikan ya. Iya. Dari dulu sampai sekarang ya, bener banget. Terus Jepang ini memberikan latihan militer kepada pemuda-pemudi kita pada saat itu. Selanjutnya, dibentuknya sistem sosial bernama Tonigurumi yang kini kita sebut sebagai RT atau rukun tetangga. Banyak ya, masih digunakan Sampai sekarang ya ternyata ya. Aku juga. Kayaknya di seluruh Indonesia. Iya. Terus juga dibentuknya BPUPKI pada saat itu. Oke. Gitu guys. Gitu ya. Dah. Jadi begitulah ya. sejarah Jepang masuknya ke Indonesia. Dadah. Dah.